Yang boring bisnis yang gue maksud di sini lah untuk orang-orang yang selama ini berpikir gue mau bisnis apa. Untuk anak muda, untuk para karyawan profesional yang ada di luar sana, untuk orang-orang yang mikir gue mau dapat income selain pekerjaan gue atau selain profesi utama gue tuh apa gitu. Please guys, look at boring businesses. Coach kasih solusi. Coach Rene, waduh. Cakep banget Iya, sih. kan anak-anak startup, anak-anak skena, bro. Gila. Anak-anak startup tech company. Makanya gue datengin dia nih. Perjalanan gue ke Silicon Valley isinya orang-orang kayak begini semua nih. Asik. Ya. Mulai besok mungkin kita meetingnya di The Breeze aja kali di Digital Hub di Iya, BSD. sekalian. Cocok ya. Cocok. Lo pernah ngumpul sana semua. Kan gue datengin Andri ini kan karena memang bisa dibilang temennya Coach Rene. Jadi lo termasuk Waduh, orang-orang yang kena tuh, ini lihat ya. tuh. Tuh. Ya, yang bikin bangga bahwa jumlah startup di Indonesia kelima terbanyak. Terus lihat lagi satu lagi boleh Dim. Coba lihat. Yang fenomena bisnis startup itu. Nah, fenomena bisnis startup yang digandrungi milenial. Jadi lo benar-benar terpacu nih Loh, bangun startup. iya dong. Maksudnya kan kita kalau nggak bisnisnya startup, kalau bisnisnya nggak yang bakar-bakar duit, kalau nggak di belakang kita dengan bangga, venture capital lu siapa jadinya? Tapi kamu tahu kan yang hijau itu ada utang 40 triliun setiap tahun kan? Aku tahu, cek aja indeks sahamnya Kamu sekarang masih 9 loh. Mohon Saudara maaf tuh nih harusnya- sepertinya ditujukan ke saya. Saudara tuh harusnya ada pembelaan gitu loh. Ini kok malah udah jatuh Bukan. dijatuhin lagi. Bukan dong, maksudnya di sini biar clear dulu ya. Maksudnya zaman ngantor pakai kemeja. Ngantor tuh Startup pakai banget ya. kaos dong. Sarap banget dan Iya jadi gini dong. deh supaya kita tuntas. Kalau kita ngomong kan kayak ada dua orang dari kejauhan ngomong ya. Iya, Ya iya. kasih solusi tapi kan bukan tech startup lah. Ini kan media startup gitu kan ya. Ya, ntar tinggal dibikin lah. Syariah media syar'i media startup betul ya? Iya. Sudah iya. benar-benar syar'i. Sudah Insya mengikuti Allah. anjuran nih. Insya Allah nggak tahu. Kalau beliau kalau ditanya Kan mungkin gue ngerasa ini udah build up ya menuju ke sini nih kayaknya nih. Sudah Jadi ter-build gini, up nih gua kayaknya. nih kalau ada orang baru kan kita harus perkenalkan Bully dengan gitu baik. ya. Enggak dong. Enggak, iya, siap. Diperkenalkan dengan baik namanya Siap. Andri. Udah kayak adik gue sendiri karena waktu dia bayi gue yang gendong. Ketemu pas gede di mana? di sebuah tech startup yang syariah. Sebut aja lah Alamiah Hijrah Bank. Oh boleh. Iya boleh, Oke, lah nggak apa-apa. iya. Kan lu Di kan situ. lo biar ketahuan. Maksudnya kalau gue datengin lu di sini karena gimana ya? Tapi Belum. dia udah nggak di situ. Oh iya makanya justru Atau karena pengalamannya. itu boleh di sini. Tapi bukan. Gitu Tapi Der. Boleh gini, dijelasin Der? gini. Bukan, ini gue disclaimer ya. Bukan berarti perjalanan yang kita bahas nanti adalah mengenai fenomenal bubble tech winter dan lain Ya, sebagainya ya, startup ya, itu Bukan, nggak bukan. tendensius ke perusahaan sebelum media ya. Enggak, Ini sama gue sekali disclaimer enggak. dulu nih. Tapi menariknya begini, Iya. gue juga pernah bantu kan kawan-kawan di tech startup itu Hijrah Iya. Alami, Ya, istimewa sekali yang mereka sedang kembangkan. Saat ini beliau ada di persimpangan jalan karena udah nggak di sana. Dan sebelumnya Oh. juga beliau siapa Andri ini ada di namanya Asetku, jadi CEO ya. Ya, CEO, dulu CEO. di sana, Oke. peer to peer gitu ya. Cuman ribawi yang bukan Syariah. syariah. Iya riba kan bukan syari, betul. Dia mau cari kata-kata yang lebih bisa njorokin lagi gitu maksudnya. Dan hampir pasti nggak diundang sama kasih solusi sih, ya kan. Tapi konteksnya tuh bukan itu. Kalau lo mau bicara hingar-bingarnya ini, Iya. hingar-bingarnya tech startup, Heeh. dia ada di situ. Oke. Sorry, dia pernah ada di situ. Dan dalam proses pencarian jati diri kembali, kemarin ada satu obrolan yang menarik. Dia bilang gini, Mas, dia manggil gue kan Mas, karena gue lebih tua sedikit. Dia bilang gini, Mas, kenapa sih ya kita nggak coba usung aja bisnis yang membosankan, boring business. Terus gue bilang, menarik nih, maksud lo? Iya, daripada kita cuma membangga-banggakan ini dan ngomong-ngomong, boleh Dim satu lagi. Kalau buat yang belum tahu sih ya, sekarang tuh kan lagi tech winter ya, cari dana tuh susah banget, ya kan, nyari pendanaan, nyari Funding, nyari Mas. funding yang siap untuk mengambil resiko duitnya kebakar gitu ya. Itu dan istilah growth udah nggak ada lagi, diganti sekarang ya lo growth, Profit. tapi lu juga profit dulu. Yang Hmm. penting profitnya dulu. Lu bisa sustain nggak? Ya, 10 tahun ke depan lu bisa hidup nggak? Yang model kayak begitu. Ya, ini yang terjadi. Nah, dari obrolan itu terus gue ngerasa begini, cakep juga Andri. Ternyata dia udah ngejalanin. Dan Tapi kan nggak keren, Dri. Di mata Nah, orang tuh kalau lu nggak jalan, gue coba kasih level dulu kali ya. Maksudnya
di atasnya tadi kan yang bakar, yang ada aplikasi dan lain sebagainya, bawahnya oke lah digitalisasi, media dan seterusnya Bakar gitu. tuh emang keren sih. Lihat aja Bromo kan. Wah, anyway. Oh iya betul. Kena lagi. Kena lagi ya, lagi bakar-bakar taunya foto gitu. priwet Luar Bromo ya. biasa lu. Iya. Nah, abis itu kan kalau yang tadi dimaksud dengan bawah lagi, itu kan di mata orang kayaknya nggak ketahuan. Jadi kalau lagi lebaran, lu tuh nggak ada bangga-bangganya kalau maksudnya ditanya gimana? sama tante lo gitu loh. Lo kerja di mana? Di tech startup yang baru bahas sebentar lagi, insya Allah tolong didoakan dapat unicorn gitu kan, status unicorn. Dibandingkan bisnisnya apa? Laundry. Nah, gitu. Itu gimana tuh? Kayak hampa banget gitu ya. Enggak, bukan hampa nih. Hidup lo Hambar gak berarti. Iya, hambar ya. Jadi lu bisa mulai dari sekarang. Yang gua coba tambahkan adalah lu kan pindah, ya kan? Lu pindah dari perusahaan yang memang tech company, akhirnya sekarang lu bangun ya sama teman lu, partner lo gitu ya, laundry yang 6 cabang, terus juga baju apa bro? Sebenarnya gini, laundry-nya udah 16. Oh 16, sorry. Nah. Sorry saya ngurang-ngurangin, sorry. Oh, enggak. Sorry. Terus. And terus bertambah. Itu sebenarnya bukan punya gue sebenarnya. Itu punya temen gue yang Lo advisor ya? Iya, gue advisor Okay. ya, nemenin lah gitu ya. Yang sebenarnya dia itu sudah berjalan ketika gue lagi praktisi di sini gitu. Jadi ketika gue praktisi di startup ini, dia mengambil jalur yang berbeda dari gue. Dan ketika startup kena winter, dia baik-baik saja gitu. Oh. Itu yang Baik-baik tuh maksudnya 16 tuh. dan terus 16. bertambah, Mas. Sorry, 16 laundry tuh emang untung. Untung, Mas. Berapa kira-kira satu Jadi outlet? gampangnya ya, kalau tech startup tuh BEP-nya berapa lama sih? Bertahun-tahun ya. Karena kan kita growth. Laundry ini BEP-nya 6 bulan aja cukup. Gitu. 6 bulan tuh lu 6 bulan tuh udah lama. Buat dia 6 bulan tuh udah lama. Buat temen gue itu udah lama. Ini coba gue tebak ya, dengan 6 bulan udah lama, banyak, berarti profitnya kan nggak jauh-jauh, paling kisaran 5 juta, bener nggak? Iya, kurang lebih 5 sampai 8 juta lah Ya, per oke. bulan. Profit ya? Iya, kita ngomong profit kan. Iya. Mungkin baru juga tadi kan, makanya gue bisa nebaknya Iya. ketakarnya ke segitu. Berarti 5 sampai katakanlah 5 ya. 5 juta kan. Kali 16 berapa tuh? Aduh, matematika gue. 50 tambah 80-an. 80. 100-an, segitulah ya. Iya. Iya, cuma maksudnya terlepas dari kalkulasi atau akumulatif itu kan pasti kan masalah ada. Oh, banyak. Kan nggak mungkin kayak, oke, bayangkan Anda franchise di program kami itu profitnya 5 juta. Jika Anda punya 10 outlet, kali aja jadi 50 juta. Mungkin kan itu kan di atas kertasnya begitu, tapi kan pasti kan ujian-ujiannya banyak. Sebenarnya gue nggak mau ke keuangannya, tapi lebih kepada prestisnya, lebih kepada gaji. Sekarang gini deh, bukan gue belain anak startup secara utuh ya, tapi dengan gaya-gaya itu kan, dengan mereka ada fundraising, dengan mereka ada investor, kan mereka bisa buka gaji yang puluhan bahkan ratusan juta. Oh, benar. Iya dong. Banget. Iya, benar banget. Nah, maksud gue kan ternyata prestisnya itu yang dimaksud, kita nggak ngomong profit and loss-nya dulu ya, tapi kita ngomong yang penting lo ada pemasukan dulu deh. Iya. Iya kan, lo berdarah-darah bangun laundry kan pasti kan naik turun lah, ancur-ancuran, lo ke pasar sendiri, lo beli sabun sendiri, lo ke hulu ke hilir, iya dong. Iya. Nah kalau itu kan lo bisa pakai kaos, Nah, gini bisa nih. pakai Gini, jaket Der. yang nyala-nyala kayak gua gini gitu. Startup banget ya. Gitu kan? Gitu. Jadi sebenarnya gini, yang pengen gue coba rubah itu mindsetnya gitu. Kenapa gue bilangnya kok ke Mas Rene di sini ngomong Coach Rene apa Mas Rene? Gue jadi agak Opa. Coach Opa ya, Opa. Opa Rene. Upa, kalau Upa Oh iya, Opa. karena baju lo kan udah kayak Panggilan. Kim Jong Kim Hing Hok apa-apalah. Kim Jong Un. Jadi yang gue Kurang ngomong rambut sama Mas Rene itu, Iya. Mas, boring bisnis tuh sustainable loh, Mas. Boring bisnis tuh menarik sebenarnya. Cuman emang nggak seglamor apa yang gue jalanin sebelumnya gitu, bahwa bisnis-bisnis startup, tech startup dan fintech dan lain sebagainya gitu. Contoh misalkan tadi emang pertamanya mundane banget gitu. Kayak lu bener-bener harus tahu supplier sabun. Misalkan kita ngomong laundry dulu deh ya. Kita nggak terbatas di bisnis laundry nih sekarang. Tapi ya, karena tadi udah di-mention ada bisnis laundry dan lain sebagainya, kita ngomongin laundry dulu aja. Kalau kita lihat di perumahan, di komplek-komplek apartemen, itu nggak usah perumahan, perkampungan aja deh gitu ya. Daerah dekat rumah gue, Bekasi dan lain sebagainya. Itu laundry kiloan tuh bertebaran, Pak. Gimana, Man? Oke.
Ya, tahu. Mesin cucinya paling cuma 2, cuma 3, mesin pengering 1. Yang nungguin tempatnya cuma 1 atau 2 orang. Dan itu lebih lama mereka bertahannya dibandingkan restoran-restoran kecil-kecil gitu loh, kafe-kafe kecil gitu ya. Nah, mereka tuh lebih lama, iya, karena dia kebutuhan primer sebenarnya di situ. Dan kalau orang bilang itu kan red ocean, pernah ada yang ngomong sama gue. Iya, itu red ocean loh, Ndri. Iya, memang. Per kilonya lu cuma bisa nagih 5.000 sampai 7.000. Enggak, teman gue 9.000, baik-baik aja. Kenapa? Ada AC-nya, value-nya? Enggak, karena dia ada delivery. Jadi kalau mau menang dari persaingan itu lu nggak perlu inovasi tech lagi segala macam, lu pikirin aja extra value added service lu apa gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi definisi boring business is profitable itu kan bahasanya kurang lebih ya. Yes. Bisnis membosankan itu menguntungkan itu dikasih parameter ya Dendri supaya kawan-kawan yang menyimak juga clear. Ya. Jadi Apa ada dulu ada data atau di Amerika ada yang ngelakuin hal yang sama? jadi kayak kebetulan gua penggemar para influencer di Amerika dan lain sebagainya. Itu salah satunya ada, kalau nggak salah namanya Kobe Sanchez gitu ya. Dia juga pelopor boring bisnis tuh. Cuman bedanya dia lebih ke investment tuh. Coba deh, ada nggak Kobe Sanchez? Coba buka deh. Gitu. Ini boring bisnis ya istilahnya. Sementara ini bahasa kerennya kah dari UMKM atau apa nih? Bahasa kerennya sebenarnya nggak harus UMKM, karena boring bisnis bisa ada yang gede juga. Contoh yang gede banget ya, yang gue tahu itu car wash. Itu kan bukan UMKM. Car wash yang dia cabangnya tuh udah kemana-mana dan dia pakai robot. It's quite boring actually. Sekarang kalau gue tanya lu, Der, lu punya bisnis apa? Cuci mobil, Ndri, gitu. Tapi cabang lu udah 20, terus lu pakai robot segala macam. Tapi untuk bisa melakukan itu lu tetap harus pikirin sabunnya kan. Oh iya. Lu harus pikirin airnya. Lu harus pikirin karyawan lu yang ngelap-ngelap mobil kalau misalkan butuh. Gitu. Itu menurut gue hal-hal seperti itu yang orang sekarang, anak-anak muda sekarang yang mau bisnis ataupun para eksekutif-eksekutif yang ada sekarang itu menghindari. Mereka berpikir bahwa satu, gue kumpulin duit, gue trading deh. Satu, itu yang sering. Yang kedua, gue mau jadi ini deh, konten kreator. Itu yang sekarang lagi ngetren. Terus yang ketiga, gue pengen jadi, yang sekarang tuh ada banyak itu dropshipper. Karyawan BUMN gitu. Nah itu kan, ya ini untuk karyawan-karyawan BUMN dan karyawan swasta sebenarnya itu yang mikir ntar gue sampai umur berapa ya kerja ya gitu. Sampai akhirnya dia nyoba-nyoba bisnis segala macam, tapi yang kepikiran itu dulu gitu. Atau kalau nggak mau pusing ya udah gue beli franchise deh. Oke. Gitu. Yang kayak tadi lo sebutkan Den gitu. Padahal di balik itu semua lu nggak usah bikin franchise. Lu mau sedikit turun ke lapangan aja di ekstra waktu lu. Jadi ini bukan franchise. Bukan. Ini bisnis sendiri, Pak. Mitra. Mitra, definisi mitra atau apa? Ini sebenarnya benar-benar bisnis sendiri. Iya, kemitraan. Milik lo gitu ya. Nggak pakai investor. Enggak. Lo mulai sendiri, lo ngejalanin sendiri, kontrol sendiri. Dan memang ada pekerjaan remeh-temehnya juga banyak. Bener. Tidak glamorous, tapi kalau lo lakukan dengan baik, ini lebih predictable. Lebih bisa diprediksi. Dan yang paling menarik tadi ngerespon lo sih, kayaknya gue harus ngerespon juga. Kalau startup itu kan bisa jadi lo tahun ini dapat funding, tapi banyak lo funding itu cuma bisa membawa lo paling lama setahun Iya. Paling sering 6 bulan. Jadi maksud gue gini, lo bisa dapat 100 juta atau 150 juta lah dari sebuah startup gaji ya, sebagai C-level ya, kurang lebih segitu kan, ya kan. Kalau Mandiri itu GM lah kurang lebih, ya kan. Iya betul. Di Mandiri menurut gue info gaji orang-orang udah tahu betul. Tahu banget, kita pernah bahas ada sesi itu, kita laku banget. Oke, siap. Dan yang menarik adalah bisa jadi kalau lo di Mandiri, kecuali lo kena office politik, lo lebih long lasting daripada di startup. Karena dapetin funding saat ini itu luar biasa sulit, dan funding yang dibutuhkan untuk bisa bayarin si level lo. Betul ya? Jadi lo ngebayang gak 6 bulan aja tuh Ya, cuma maksud gue gini, kalau di sudut pandang startup ini, yang dimaksud dengan tech company, kan ada juga yang memang jasa pijat. Memang boring bisnis. Lo punya bisnis apa? Tempat spa, tempat massage, boring. Tapi kan maksudnya dimaksud tech-nya itu masuknya adalah perannya ketika sekarang kita nyari kang pijet udah bisa pakai aplikasi. Poinnya itu loh. Nah maksud gue, maksud lo ini mudah sekali digantikan gitu oleh tech startup. Iya. Oke. Itu loh maksudnya. Kenapa? Karena ya oke, secara kasat mata prosesnya keren, bla 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 bla. Tapi maksudnya gini, mungkin gue coba mewakili biar enak diskusinya, ada kontradiktif juga ya.
yaitu teman-teman yang di tech startup memang iya, gue juga kurang menyetujui kalau memang misalkan dia sangat merubah behavior karena cost banget, karena capek, karena belum tentu oke, ya kan panjang. Coba amatin ya. Misalnya ngerubah behavior apa marketplace. Orang yang biasanya beli barang tuh dipegang, dielus, diraba, akhirnya ujung-ujungnya harus dipaksakan percaya sama digital atau ya gambar atau foto. Iya. Itu ngerubah behavior. Ya kan? Ya sudah keren doang dapatnya, tapi ya ngerubah behavior itu pakai duit. Tapi ngubah loh. Apa? Nggak, untuk yang itu tapi pakai duit. efektif juga. Ini kita lagi ngomong cash flow ya. Nah, efektif betul. Nah, cuma maksud gue kalau gue coba untuk mewakili teman-teman startup atau membela misalkan dalam tanda kutip, mungkin tech company yang dimaksud itu adalah tetap gimana coba? Tetap berjalan berdasarkan kebutuhan demand yang tinggi. Laundry misalnya mau pesannya atau mungkin mau ceknya, mau apanya apa segala macamnya, atau mungkin tadi beli sesuatu atau jasa kang pijet, ya kan akan kesulitan juga misalnya. Nah itu gimana, ini nih bro? yang pengen gue address sebenarnya. Hmm. It's all about mindset sebenarnya. Kenapa boring bisnis itu gue sebutnya boring? Yang pertama, biasanya boring bisnis itu dari zaman bahala sampai sekarang Iya. itu bisnis ada sebenarnya. Betul. Gitu. Yang kedua, untuk dia supaya punya competitive advantage itu tinggal upgrade sedikit doang. Contohnya tadi, mau pakai aplikasi kek, mau pakai POS kek, mau pakai inventory management kek, or whatever it is, which is itu teman-teman tech startup yang nyediain kan. Oke. Tools tersebut. Tapi our business itself is the boring business itself gitu loh. Maksud gue. Kalau gue ngelihatnya gini, bener nggak nih Derry dan Andri, ini tidak untuk menafikan tech startup. Yes. Cuman banyak sekali orang yang ambisinya masuk ke tech startup dengan alasan yang salah. Karena glamorousnya. Paham ya? Karena aduh kayaknya keren banget. Nggak sekeren itu kalau lo udah di dalam. Ribet juga. Karena jangan-jangan tiap 6 bulan lo kudu cari funding lagi, dan belum tentu bisa diperoleh, apalagi dengan tech startup saat ini. Di sisi lain, ada satu ceruk bisnis yang dibutuhkan profitable, lebih predictable dan lebih long lasting, lebih sustainable, tapi nggak dilihat hanya karena kurang glamorous itu kali. Betul ya? Betul kurang Iya lebih kan? seperti itu. Iya kan? Dan ini it's all around us gitu. Contoh lain apa? Salon. Contoh lain salon nih, kalau orang Gadget. bilang Gadget salon juga gitu ya. kecantikan. Gadget Kenapa juga. gadget? Iya kan kayak bagus maksudnya, dia tanpa harus yang tech apa segala macam, bukan produknya ya. Aha. Tapi kan memang dia produk aja. Ngecernya. Iya. Ngecernya. Iya kan? Iya benar. Maksudnya kan ternyata bisa kaya juga gitu loh. Iya, benar, Apple, Samsung itu kan bisa kaya banget gitu loh. Iya benar. Gua Awalnya pernah diundang di mesin dia. kayak distributorshipnya salah satu distributor handphone. Itu gede banget men. Maksudnya banyak banget orangnya. Dan laku selalu karena emang kita konsumtif banget soal benda ini nih. Oh iya. Ya itu juga menarik sih, walaupun gue nggak paham itu masuk kategori boring nggak, atau yang salon tadi lebih tertarik tuh gue. Coba gimana? Iya, sebenarnya kayak tadi itu bisnisnya udah next level lah ya. Yang boring bisnis yang gue maksud di sini lah untuk orang-orang yang selama ini berpikir gue mau bisnis apa. Untuk anak muda, untuk para karyawan profesional yang ada di luar sana, untuk orang-orang yang mikir gue mau dapat income selain pekerjaan gue atau selain profesi utama gue tuh apa gitu. Please guys, look at boring businesses gitu. Karena ini it's all around us gitu. Ya, karena apa? Biasanya boring business kriterianya itu biasa meet the essential needs gitu. Kayak laundry, kayak catering kantoran gitu. Itu gede loh. Aqua sama Agen aqua galon, agen gas LPG. Nggak usah gitu. Agen pulsa, Mas. Gila itu agen pulsa. Itu yang di pinggir-pinggir masih jalan sekarang. itu. Mungkin ini Masih. kali di daerah-daerah tertentu, third city, Yes. second city itu Wonogiri bagian atau ke arah Sukoharjo masih rame. Saya tahu karena saya pernah ke sana. Mertua saya orang Solo. Itu gede banget coach. Jasa transfer rekening apa yang ngomongnya? Iya. Jasa Kirim uang. Kirim uang. Iya. Itu tuh gue pernah ke daerah Itu gendut banget untungnya. Karangpandan, daerah sana ya, mungkin kalau teman-teman tahu lah. Itu tuh ada jasa kirim uang. Wah, trafiknya. Karena buat dia kirim ke buat orang tua yang dikirimin anaknya kerja di Jakarta misalnya. Ya dia mau dari mana ngambil uangnya? Atau mungkin orang tua yang mau bantu kos-kosan anaknya di Jakarta, Iya. dia mau kirim pakai apa? Dia nggak ada m-banking misalnya. Iya.
Nah, mungkin biar kita bisa tahu konteksnya itu gimana, gue boleh show something nggak? Go ahead. Jadi nih kita bisa lihat ya, hidden gem of boring business. Ini benar-benar hidden gem, padahal di depan mata kita nih gajah sebenarnya. Pertama, boring itu masih yang tadi. Jadi boring itu masih bukan berarti dia nggak profitable banget. Ini nih gambar-gambar yang ada di sini. Agen Aqua, agen LPG, catering kantoran yang pakai bungkusan begini sama laundryan begini nih yang kiloan nih, itu untungnya healthy, Pak. Dari mulai lu setup pertama, lu udah untung sebenarnya. Tinggal menuju BEP aja kan. Gitu. Karena apa? Liquid. Karena ada perputarannya itu cash. pasti cash flow-nya Cash jalan flow-nya gitu. bagus. Cash flow-nya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, opportunities in simple, attainable, and affordable business. Bisnis itu affordable, Pak. Modalnya tuh nggak besar. Berapa gitu. misal? Nih kita ngomong ekstrim ya. Punya modal 10 sampai 50 juta ya udah bisa jalan. Gitu. Asalkan misalkan punya partner yang ada tempatnya. Kayak gitu, pinter-pinter lah. Kalau kita mau mulai dari nol ya sediain 25 sampai 50 lah gitu. Berarti ini nggak menjadi fenomenal dan kasus yang mencengangkan dong. Kan emang dari dulu udah begitu modelnya. Betul. Ya kan? Makanya dari dulu udah ada nih sebenarnya. Cuman nggak pernah dilirik, dianggap betul. Dianggapnya ini untuk orang-orang sorry maaf nih untuk orang-orang yang bekerja di luar sana ya. Dianggap ini untuk orang-orang menengah ke bawah. Bisnis itu dia melakukan bisnis itu karena dia nggak tahu mau kerja apa, pendidikannya kayak kurang, nggak punya pilihan. Iya. Padahal gitu. sebenarnya ini memberikan janji dan hasil yang luar biasa. Betul. Nah, pinter sih. seperti itu jadi yang mindset kita itu dia jaga laundry pasti punya dia sendiri tuh. Ada at the back of our mind gitu untuk orang-orang yang di orang-orang kota sekarang, anak kota sekarang tuh kayak gitu pasti ngelihatnya gitu ya. Lalu kalau tiba-tiba misalnya ada yang berpikir bahwa kayak ini mah paling ya netizen pasti ada aja kan. Ini mah cuma gara-gara barisan sakit hati kali karena lu mungkin kena layoff kemarin. Akhirnya lu sekarang ngajak orang-orang, ayo dong ngapain lagi di tag gua korbannya. Kalau Iya. ngomongin orang tuh jangan ada orang. Kan gue gak kena layoff lu juga enggak, kali, lu gimana enggak. sih? Lo enggak ya? Salah ya? Lu membicarakan hal yang lain berarti. Oh, itu lain. Enggak Salah karena. ngerti gue. Enggak karena cuma mungkin perusahaan sebelumnya lagi goyang. Oke. Oke. Nah, maksud gua Gak gitu juga. loh, enggak maksud gua kalau tiba-tiba lu diserang gimana? Ini mah cuma apa istilahnya ya? Lu korban, akhirnya lu teriak-teriak, Marah. terus lu Iya benar juga lu sih. kecewa Iya, sama iya. anak-anak tech startup company Iya. itu. Wah, kecewa. Ini gua. wujud kekecewaan lo. Nah, gimana bro? Oke, Ayo. by the way, counternya gampang. Gue sampai detik ini masih praktisi tech startup. Lah kata lu di situ Memang sudah tidak di perusahaan yang lama. Gitu. Nah, terus lu campaign ngajak orang untuk ayo kita konvensional lagi, ayo. Karena gue juga melakukan hal yang sama juga. Oh, jadi main dua kaki, men. Sebenarnya lu kemana sih kepribadiannya lo? Pinter Kepribadian. nih. Banyak yang Kan nanya kayak gitu. ada pilihan, ada capresnya ada beberapa gitu kan. Kan supaya bisnis bisa baik ya lu mesti ikut tiga-tiganya dong. Ini pinter nih main kaki nih dia nih. Enggak, lu jadi sebenarnya kemana? Lu pilihnya kemana? Gua Lu jangan gara-gara kecewa di sana terus tiba-tiba sekarang lu pindah deklarasi ke sini. Lu jangan yang bener dong. tidak ada kekecewaan yang tidak ada pelajarannya. Luar biasa. Yes. Dalam tuh. Dalam. Oh, jadi Apapun gimana? itu maksudnya. Nggak, jadi kalau usul gue di sini sebenarnya gini. Kalau lu misalkan mau ke tech startup ya lu jadi karyawan gitu. Tapi banyak orang di luar sana yang pengen bisnis apa. Ini lu mikirnya ini gitu. Oke, misalnya lu cuma hanya diakui sebagai founder. Ya kan lu bisa bikin proposal yang keren. Ya kan agregator mempertemukan dan menyatukan antara supply and demand. Iya. Ya dong. Kan selalu kayak gitu ya. Iya emang begitu. Pitch deck-nya begitu Iya, selalu. pitch deck-nya Iya, begitu. iya. Kasih competitive landscape yang udah pernah main ini Iya. gitu. Ya Gue kan tinggal bedanya di bikin-bikin. sini gitu Iya. ya. Cari, dapat investor. Iya. Lu buka gaji bulan pertama 90 juta Iya. karena lu sebagai CEO. Iya. Iya kan, abis itu runway-nya lu Kenapa? 150. Oh, Anda jangan tendensius dong. Takutnya bosnya dia, takutnya partnernya dia kan gua nggak tahu. Oh enggak, gue ngomongin secara rata-rata bro. Oh, Secara Pintu rata- keluarnya agak jauh sih sebelah sana ini. Jadi gue gak bisa 100 keluar. di atas men. Di bawah tuh iya betul. hina. Hina. Ya. Gimana bro? Kan bisa gua buat proposal. Tinggal kasih penawaran. Satu lagi, kalau kayak gitu niatannya jelek dong. Jeleknya di mana? Jelek dong. Kalau misalkan ya demi ide gue terjual, Nggak gue dapat demi. gaji gede. Loh, nggak demi. Buktinya para pelaku startup juga mereka juga ngejar profitnya. Dia nurut kata bos bohirnya. Stop.
Sekarang kita fokus profit. Sedang mengejar profit. Oh. Belum profit. Belum. Ya maksudnya sedang. Karena ya, susah betul. men, dari orientasi growth jadi orientasi profit tuh sulit. I tell you, sulit banget. Yang biasanya mereka ngegoreng buat naikin valuasi brandnya atau produknya, tapi tiba-tiba digeser untuk bootstrap lah, Iya, iya. kasarnya gitu. Ya karena kan emang beda mindset lah. Kalau lo mau growth kan lo gede interaction, lo bakar uang. Terus Kalau sekarang lo gimana? profit, Coba kesimpulannya, berarti lu suruh orang semua pada resign dan bikin usaha beginian atau that's lu my point. Lu nggak perlu resign guys semuanya. Terus? Jangan resign kerjaan lu. Tapi kalau lo mau bisnis, pilih boring bisnis. Karena apa? Boring bisnis ini lu bisa grow pelan-pelan dengan kapasitas masing-masing, dengan waktu masing-masing. That's the beauty of it gitu. Dan kalau lu mau belajar bisnis, lu pakai ini. Karena apa? Ongkos belajarnya nggak mahal gitu. Kalau lu misalkan langsung startup, jebret lu dapat pendanaan, mampus lu. Kalau lu duit Nama orang tuh lu, jelek abis itu iya juga. segala macam. Udah banyak contohnya lah di luar sana. Siapa That's tuh? my point Siapa? sebenarnya. siapa? Contohnya siapa? Gue tahu dia ngejar Hah? pasti. Contohnya? Gue tahu dia ngejar dan Nanti kan di Lu episode juga selanjutnya. ngejar, lu juga ngejar, kita sama-sama ngejar. Jadi sebenarnya pembawa acaranya kemana? Ya contohnya inilah si siapa Si tuh Jo. yang perempuan tuh Hah? yang Sayur di box. Amerika. Elizabeth Holmes. Iya, Holmes, Elizabeth Holmes tuh Oh, itu salah satu penipu contohnya. dia. dia kan emang penipu, bro. Kalau lo lihat awalnya dia nggak niat gitu. Setan berarti goda dia. Awalnya dia pitch deck. Coba dia mualaf. Enggak, maksudnya gini. Gak berguna banget. Dia ngomongnya gak berguna banget. Maksud gue yang gue yakinin gue bisa bimbing dia. Lo kalau agama yang lainnya bukan berarti bermasalah. Ntar gue salah dipelintir lagi nih. Iya. Maksud gue kan kalau misalnya disuruh mualaf kan kenalnya sama gue coba ajarin ini lo tauhid. Kalau emang dia masih di keyakinan sebelumnya, menurut dia ya silakan. Tapi ngomong-ngomong Der, itu ada maksudnya gak sih biru sama oranye tuh maksudnya apa? Kenapa kok gak hijau sama hitam gitu? Oh, Maksud saya sukanya warna ini, sorry banget. Saya sukanya warna biru agak ketua, oranye agak terang. Oh. Ada putih kan? Kenapa saya merasa Iya. terseret ini ya? Itu gambaran pilihan lo 2024 ya? Tak dulu nih, ini gue belum selesai nih, ada next lagi nih. Makasih. Sudah Sudah menyelamatkan saya bilang. Next dulu. Gue buang kemana lagi nih? Gue buang kemana lagi nih? Next dulu, bro. Mas bro, next dulu. Gue buang kemana lagi? Nah, nih gue pengen kasih tahu ya, the appeal of boring business. Tadi gue diserang terus masalah tech startup sama boring business. Iya. Ini bukan ngomongin warna ya. Ya, Nah, coba. jadi the appeal of Ada boring merah business itu tapi. apa sih? Jadi dia tuh simple, Pak. Simple. Advantage itu simple. Pertama, boring business itu sering banget itu straightforward. Lu jualan laundry misalkan. Straightforward banget. Lu jualan laundry, Ya udah. lu cuci, Iya. lipat, bayar. Ya udah gitu. Udah gitu doang gitu. Lu Iya, nggak iya. perlu mikir nggak yang Butuh namanya, air, kita bikin value, telepon, traction semua segala macam. Pesen, antar. Bahkan nggak harus. Kalau misalkan yang paling simpelnya kan nggak. Itu value added namanya. Value added bisa masing-masing. Bahkan bisa pakai aplikasi kalau value added. Sekarang aplikasi yang dijual Lu modular. gak perlu bikin gitu. aplikasinya. Nggak perlu. lu Udah pakai banyak yang aja. jual kok pakai Iya, kok. Subscribe aja tinggal. Nah, terus yang kedua, low entry barriers and minimal complexity. Lu bisa masuk kapan aja. Gitu. Lu misalkan lu Tapi siapapun juga bisa masuk dong deh, Andre. betul. Akhirnya kompetisinya adalah Siapa cepet value nih? addition. Bukan new innovation. Siapa yang lebih mikirin ke pelanggannya. Jadi ibaratnya lebih ke arah ngasah hati juga gitu Lo loh. baik hari ini, lo baik besok, lo baik lusa, lo baik terus gitu. Iya. Insya Allah orang akan balik terus. Gitu. Iya, betul. Sok banget nih konsep Oke. pasar. Nah, dan ini ideal banget untuk individual sama small entrepreneurs. Nggak ada tuh kita bikin pitch deck banyak-banyak untuk dapetin duit $10 juta, $15 juta, $50 juta. Nggak perlu, Pak. Ya. Tapi gini, Pakai bro. tabungan lo aja sebagian bisa. Tapi gini, mungkin yang suka gaungkan juga, ini kan red ocean. Ya kan? Yes. Nah, kalau branding, ilmu branding, marketing itu kan ngeluarin dia dari red ocean ke blue ocean. Mm-mm. Nah, maksud gue, saran gue, itu setuju, sepakat. Tadi kan gue coba untuk biar kontradiktifin aja ya, biar obrolannya biar dua arah. Tapi catatan dari gue, mungkin teman-teman juga harus dibekali di added value-nya. Nggak cuma di situ-situ aja, tadi lu bilang. Bener. Nanti di samping kosan, Makanya nonton Kasih Solusi nih banyak banget nih tipsnya di sini untuk di episode sebelumnya lu lihat nih semua Iya, banyak Masya banget. Allah. Kenapa lu cuma minta suruh nonton? Kenapa nggak lo ajak dia juga dalam buku lo itu yang katanya boring business mau dibukukan ya? ayo saya siap Oh iya, bantu. Jadi benar. lu bisa Gua lagi kasih nulis bantu. juga. Tips buat Iya, iya. boring business untuk memunculkan diferensiasi. Keren, itu Iya, maksud iya. gue. Itu Nih wah, mumpung itu. harga gue masih murah Emang. nih. Oh, gitu ya? Iya.
Iya siap. Ajak juga gimana Ajak cara juga bangun Coach Rene. timnya. Iya, Gue betul. dari tadi nunggu dia. Ini pingpong ini. Kita Bagus, udah bagus. gini, jam terbang banyak tuh kadang-kadang Iya. membebani juga karena selalu punya jawaban. Iya benar. Nggak cuma itu, tapi memang kalau udah umur-umur biasanya udah mikirin keluarga sama biaya lahiran kan. Jadi itu kan juga harus jadi kayak Saudara bukannya baru dapat funding besar? sorry, tipe saya boring bisnis. Oke. Luar biasa langsung Bapak satu ini. Ya jadi sekubu sama lo. Tadi gue mau kontradiktif. Kembali dong. gimana? Alhamdulillah. Gue pengen coba untuk biar kontra lah. Ya udah lakuin memang ya jujur ya udah di obrolannya sekali Tapi kita ada bahas. modul nggak? Kira-kira gini, kalau untuk ngajak kan banyak ya. Gue cuma ngebayangin aja sekarang lagi nonton kita malam-malam mungkin baru pulang dari kerjaan Iya. sama bosnya yang tambah hari tambah ngeselin gitu, nggak tahu kenapa gitu ya. Terus dia mikir kayaknya ada opsi lain gak sih? Tapi kalau gue cabut sekarang kan pilihannya gini, pindah kerja ya kalau ketemu bos yang baekan gitu kan. Bisa-bisa ketemu bos yang lebih bengis. Iya. Ya kan? Atau gue mau freelance deh. Tapi freelance siapa yang kenal lo belum bangun apa-apa gitu. Iya. Ini menurut gue bisa jadi jawaban sih. Yes. Proses ini bisa kalau bahasanya apa ya? Di bootcamp kan gitu. Jadi Iya. ada 3 hari di mana bisa ketemu dengan Derry, ketemu dengan lo Iya, dan mau gue kosan. gitu ya. Iya betul. Gimana untuk kemudian kita bisa belajar kira-kira apa yang dibutuhkan nih? Mindset yang berubah itu kira-kira apa yang dibutuhkan untuk memulai boring bisnis? Iya. Jadi untuk memulai boring bisnis mungkin nanti untuk detailnya kita ikut workshopnya. Tapi gua spill sedikit. Untuk boring bisnis pertama rubah mindset dulu. It's not about being glamour, it's not about being investor. Oke. Itu kita sering banget gue titipin lo duit ya. Nanti kita bagi hasil. Bukan itu ya? investor, Pak. Kalau lo mau bisnis lo jalanin bisnisnya. Kayak teman gua yang bikin catering sehat gitu ya. Itu dia jalan ke pasar induk awal-awal. Dia sendiri yang nyari supplier sayuran di pasar induk tuh yang bisa diandelin yang mana. Itu harus dijalanin pertama-pertamanya gitu. Tapi itu nggak selamanya lu melakukan itu. Paling hanya beberapa bulan pertama. Dan itu di spare time pun bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Gitu. Nah, terus kayak itu yang pertama, lu harus mau dulu ngejalaninnya, nggak cuma duit yang lu punya. Misalkan lu punya tabungan berapa, 20 juta, 30 juta. Tapi lu harus mau jalaninnya gitu loh. Baik itu mau jadi agen aqua kayak, mau jadi ternak kambing kayak gitu ya. Oke. Yang maksudnya yang biasa-biasa aja lah bisnisnya gitu ya. Laundry kayak dan lain sebagainya gitu ya. Yeah. Itu lu harus mau jalanin, mindsetnya itu dulu. Lu ngejalanin. Bukan Oke. lu nyuruh orang ngejalanin buat lu karena lu punya duitnya. Itu dulu. Itu pertama. Nah yang kedua, terus gue nggak tahu Ndri, gue nggak tahu nih Der, nggak tahu nih Coach Rene jalaninnya gimana. Nah di luar sana sebenarnya ilmu udah banyak. Ya. Lu bisa desktop research aja ilmu untuk ngejalanin bisnis, bikin roadmap dan lain sebagainya itu udah banyak lu bisa. Gitu lu baca-baca gitu. Bahkan lu bisa audiobook pun lu bisa sembari lu nyetir, kalau di Transjakarta di segala macam lu bisa. Lu baca, lu dengerin. Terus kalau misalnya lu ngerasa enggak gue butuh yang cepat segala macam, lah ikut workshopnya nanti. Gitu. Gitu. Ini padahal kita belum ada obrolan sebelumnya ya. Tapi ini menarik Makasih sekali loh, saya suka dengan yang kayak gini-gini. Kenapa? Karena ya satu ada jariah juga yang diutamakan kan. Karena ya mungkin Coach Rene yang punya ilmunya begini, Andri sedikit ilmu yang gue punya, itu kan bisa jadi bermanfaat buat bener dong, bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu loh. Nah kita bikin aja sekalian. Nanti lu dari sisi operationnya mungkin ya, nanti gue dari sisi domain gue, Coach Rene juga dari sisi itu kan kayaknya ngelengkapin banget tuh. Yes. Lu manajemen operation lah, let's say. Iya. Tapi abis gue cuman ini kita building while flying gitu ya, constructing while on the move gitu. Ini benar-benar kami belum pernah ngobrolin ini sebelumnya. Iya memang tadi tiba-tiba Kita tembak-tembakan. pengen denger sih observasi dari kawan-kawan dulu kali ya. Betul. Apa yang lo lihat di sekeliling lo dan bisa dimanfaatkan. Lo ngejalanin sendiri ya bisa gitu. Tapi kira-kira yang paling dibutuhkan apa? Apakah kalau mindset tuh artinya problem mindset tuh lo dipenuhi kekhawatiran kira-kira bisa jalan atau enggak, kira-kira lo bisa dapat yang lo mau apa enggak, gimana kalau nanti lo kecapean, gimana kalau seandainya ekspektasinya berbeda, itu mindset kan. Iya, betul. Tapi kalau itunya udah beres,
lempar ke Andri. Mesti mulainya gimana dulu, ya kan? Startnya dari mana? 1, 2, 3-nya apa? Operationalnya mesti diperhatikan apa? Yang mesti dicatat apa? Gitu kan? Kita pengen dengar. Terakhir baru bicara soal gimana sih bahkan dalam hal yang paling simple aja lo bisa memunculkan diferensiasi. Iya kan? Kayak penyebutan nama, ya kalau lo pakai nama yang kagak jelas gitu kan? Apa orang Fabelio maksudnya? Wah, Nggak kan, ini nggak, bukan. saudara Ini balik sangat itu berani langsung ya. ke Gue dari sini. tadi Bukan, keringet maksud gue kan dingin. bukan. Kalau tiba-tiba kan gue Fabelio, gue pikir apa toko bayi atau apa kan gue pikir gitu kan. Soalnya biasanya kalau perkakas ada hardware-nya kan namanya kan hardware. Oh ya udah oke lah. Jadi kan nancep banget tuh. Iya, bahkan kayak misalnya karena lo suka sama yang pink kan bukan berarti lo pakai nama Pink Dandelion gitu kan, karena nggak ada yang ngerti lo tuh lagi jualan apa servisnya. Iya, betul kan? betul. Iya kan, ini bukan masalah suka-sukaan lo, disitulah dari masuk gitu kan. Insya Allah. Nah, hal-hal kayak gini sih menurut gue, kalau menurut lo penting ya, kasih tahu deh gitu ya, observasi ini supaya dirimu juga bisa riset. Kan tadi yang udah kebaca apa? Salon tuh gue Iya. salon tuh Ini- bukannya pada orang ke mall ya? Enggak Pak, jadi banyak gini, kalau kata teman gue yang bisnis salon ya, sis gue pinjam kata-kata lo ya, jadi dia bilang, Kok lo ada perubahan dikit sih pas ngomong kalau Enggak. saya bisnis salon ya? Nggak, abis itu lo manggilnya bukan bro tapi sis. Iya. Nggak, maksud gue lu nyapa siapa sih? Siswono Yudo Husodo. wadidaw, Lo bukan. Gue nak lo sis itu siapa? Gak, itu ada teman gue. Tahu. Lu nyapa siapa sih? Ada teman gue yang gue kagumi lah, dia bisnisnya itu di macam-macam, tapi sekarang dia lagi menekuni di bidang kecantikan dan beauty clinic gitu ya, dan salon gitu. Nah, ada momen-momen di mana dia bilang bahwa gua tuh nggak ngerti kan, kayak kok salon di tepi-tepi jalan macam di pasar Cipadu tuh, Iya, salon-salon Ciledug. murah, Salon di Ciledug. Cipadu. Ada. Pak, Di serius, kawasan Pak. padat penduduk itu coach, Heeh. itu di tempat gua di Keranggan Permai, Cibubur nih. Itu kawasan padat penduduk, salonnya rame banget. Serius? Karena dia nggak, ya ngapain Lo jauh-jauh? pada tahu serius nih? Lah, kawasan padat penduduk Gandaria, dalam-dalam tuh. Dalam-dalam bener. Iya, Matraman. Lu Itu lihat deh, pasti termasuk ada boring salon. bisnis loh Pak. Itu termasuk boring bisnis. Jadi salon dia gini loh, ibu-ibu, mbak-mbak yang naik motor sehari-hari kena polusi, pengen cantik tetep. Iya. Itu kata-katanya dia ya. Oke, Makanya gue baru tahu, iya. oh iya juga ya gitu kan. Kalau macam gue kan nggak begitu peduli, nggak terawat gini ya. Kenceng tuh salon. Kenceng Pak. Oh iya. Kenceng banget. Berapa kepala tuh satu? Bisa diajak nggak kemarin biar kita bisa dengar cerita? Boleh nanti Seru gue tuh. ajak. Itu dia Tapi dia ajak bronya. kalau very di sini. inspiratif, very inspiratif ini. Siapa? Sisi siapa? Lu dari tadi Sisi doang namanya siapa? Ada Siska sama Cahya namanya. Oh. Tapi bagusnya tuh gimana? Maksudnya sebesaran apa sih? Mungkin untuk apa namanya, pengusaha beauty clinic lain mungkin jadi nggak seneng sama gue gitu, tapi karena gue orang awam gitu, gue sebut aja modal dasar di zat-zat yang dipakaikan ke muka, ke rambut segala macam itu nggak seberapa Pak dibandingkan dengan yang mereka charge. Ya bener loh. Berapa persen? HPP kan ini kita Kita ngomongin. tunggu saja narasumber nanti ya. Enggak, ini ngomong Kasih HPP kan? range aja, kasih HPP. range. HPP ya? HPP bahan doang ya. Iya berapa? 10%. Gila. 10 sampai 25% lah HPP-nya. Dijual ratusan ribu. Iya Pak. Gile. Enak banget loh. Ini yang gue tahu, tapi disclaimer, I'm not a beautician, buat ya gue nggak begitu paham, tapi Kelihatan sih. ini ya terima kasih banyak. Nggak dipuji. Nggak sekali nggak ada. Dan tadi duduk Nggak narasumber ada. ditekan, pok, dihantam, diinjek. Udah memar-memar nih jiwa gue nih, memar-memar jiwa gue. Baru kali ini narasumber Aduh, nggak ada. maaf. Andri, saya kasih tahu sebenarnya ya, Pak Sudirman Said duduk di situ, itu kita angkat pasti. Oh iya. Pak Iyal duduk sini kita angkat. Mohon maaf, baru kali ini Anda doang yang narasumber kita injek. Saya sholawat dulu biar dapat banyak pahala. Padahal keren loh, ini insight-nya Keren, bagus keren, loh. keren. Ya coba aja kita bikin buat teman-teman ya. Ya Kalau mereka tertarik Iya, ya, kita iya, cek iya. dulu aja ya. Boleh. Sambil lu juga Bener, cek bener. ombak nyiapin materi kan pasti juga lu mesti butuh Sure. nyiapin Sure. day 1 to day 90 kan 3 bulan lah pasti. Iya. keren. Boleh, 3 boleh. bulan kan untuk bikin ini. Iya. Boleh nanti kita bikin aja off air kalau bisa. Iya. Karena kan kalau kayak gini kan ya gimana ya, waktu dan tatap muka tuh kalau untuk menengah ke bawah misalnya UMKM atau tengah itu mereka lebih masuk kalau ya gue pernah ngeriset aja sih kalau Tapi kalau online. luar Jakarta gimana? Der? Iya Kita juga pergi ya. juga ya. Cari sponsor Der. Satu itu kita tur yuk
Keren tuh. Cari sponsor. Disclaimer berapa pemirsa, saya sama sekali tidak tahu mengenai hal seperti ini. Ini kita Jadi juga baru ini bahas. benar-benar mereka sendiri. Nggak, Kalau idenya bagus ya, Dan- maksud gue gini kan iya. kita maksud keren Iya, banget iya, nggak iya. sih? Lu bikin kan lo lagi main billboard kan dengan badan Iya, baru iya, lo iya, itu kan, iya, iya, iya betul. kan, iya kan. Coba kursi lo kok jadi gede banget ya kursi. Iya, enggak tahu udah Ya turun Allah. turun 20 hampir 25 kilo nih. Kelihatan sih keker gitu loh gue ngeliatnya. Enggak keker sih enggak, slim aja udah. Cukup ya muji dikit supaya kita bisa masuk ke billboardnya juga kan. Anda mau main billboard kan? Iya benar. Iya, iya. Ngebayang gak sih Dar? Ada tulisannya boring business bootcamp gitu kan. Ya, itu kan namanya, hah gimana? Kok malah bikin bisnis yang boring. boring tapi malah Iya, iya. kenapa lu kasih pelatihannya gitu ya? Iya. Nanti Ntar kita ngomongin. desain Karena nih. profitable, Pak. Itu yang penting kan. That's what we want. Dengan profit bisa sustain, dengan sustain bisa ngurus keluarga Wih, keren. bisa lebih baik lagi. Ya Tapi- kita nanti komentar kita tunggu ya. Boleh ya. Ya kalau ini sesuatu yang menarik Betul. dan sebut lo dari kota mana supaya kita juga tahu. Nah, gitu. ya. Ya kan? Komen di bawah, nanti kalau rame kita bikin aja, nanti kita adakan nih kopdar minimal Iya, iya. ya, diajarinnya. Sharing session lah. Iya dan gitu. ya. Boleh Benar-benar. sepakat kan waktu lu udah nggak panjang, udah nggak ribet lagi kan? Karena kan dulu kan Anda kan dipecut sekali tuh. Saya tahu Anda kan kayaknya ayo gitu kan. Saya udah bayar mahal nih sama Anda gitu. Nyari pahala, Pak, saya, Pak. Masya Allah. Ini gue bawa pulang mic ini. Bagusnya responnya. Coach kasih solusi.